Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, malam ini di sini pada muzakarah kali ini saya mengajukan satu pertanyaan. Yang pertanyaan itu cukup krusial bagi saya. Kenapa Indonesia saat ini semakin hari semakin umat manusia, ya khususnya bukan Indonesia saja sih, tapi seluruh dunia, yaitu umat manusia, kenapa semakin hari keadaannya semakin memburuk, tidak seimbang antara kebaikan dan atau kebenaran ini selalu dikalahkan oleh kejahatan. Peperangan terus terjadi, semakin meluas, semakin besar. Bencana di sana sini. Kenapa itu semua terjadi di dunia ini? Semakin hari semakin buruk. Kira-kira kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan dari saudara yang barusan, mungkin ada sedikit gambaran atau apa istilahnya, pendapat dari saya sendiri. Mungkin kita tujukan untuk para ulama-ulama, guru-guru kita ini, ustaz-ustaz kiai kita ini, untuk marilah kita kembali kepada ajaran Islam, dan di mana ajaran Islam itu pula kitab sucinya adalah Al-Quran, dan marilah kita kembali ke Al-Quran sendiri. Jangan kita beralih untuk mengkaji kitab-kitab yang lain selain kitab Al-Quran. Dan kitab Al-Quran sendiri adalah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dari karangan manusia. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari saudara saya, kenapa kita di Indonesia, di seluruh dunia semakin huru hara, karena kita merasa tidak peduli sama kita sesama, terutama dalam kita mengkaji Al-Quran. Kita kadang-kadang berpaling dari Al-Quran, padahal di sana dalam isi Al-Quran itu semuanya sudah jelas, tertata rapi tatanan hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab dari saudara kami tadi, bahwa sebenarnya kita seluruh umat manusia di dunia ini, sebenarnya kita disuruh kembali kepada Al-Quran. Dan kenapa sekarang banyak ulama-ulama kita, tuan guru kita, habaib kita bersandar kepada kitab, padahal kita harus bersandarkan kepada Al-Quran. Tapi nyatanya dia bersandar kepada kitab-kitab karangan manusia. Padahal sudah jelas Al-Quran itu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Kenapa dia mengambil alih mempelajari kitab-kitab yang berupa karangan manusia, padahal dalam Al-Quran tersebut dilarang. Contohnya di Al-Quran tersebut, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya. Justru di dalam Al-Quran ini, surat Ali Imran ayat ke-70 sudah jelas
padahal sudah jelas kebenarannya Al-Quran itu, tapi dia mengingkari. Inilah yang terjadi di negara kita, di seluruh umat manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sepakat dengan pendapat saudara-saudara saya di sini. Kalau menurut saya kerusakan di dunia ini terjadi karena kesalahan kita, kesalahan guru-guru kita dalam mengajarkan kita, terutama tentang Islam ini, tentang mengembalikan hak-hak Allah ini. Kebanyakan kita sekarang ini bersandar kepada kitab-kitab kias, bukan kembali kepada Al-Quran. Sedangkan di sini di surat Al-Baqarah ayat 2 di sini, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di sini sudah jelas, Al-Quran petunjuk bagi mereka yang bertakwa, taat, patuh kepada Allah. Ketika kita tidak mengikuti Al-Quran, berarti kita tidak patuh sama Allah jadinya di sini. Kita tidak mengikuti perintah Allah. Nah, di sini juga di ayat 5 diterangkan, mereka yang mendapat petunjuk dari Allah dan Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ketika kita berlari dari Al-Quran, nah maka kita itulah bukan orang-orang yang beruntung. Tapi kebanyakan sekarang dari guru-guru kita mengajarkan kita kitab kias. Mungkin itu saja untuk penyimpulannya. Mari kita, mungkin ada tambahan dari saudara saya ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan saudara saya tentang perpecahan, banyak kita lihat sudah banyak terjadi perpecahan umat di seluruh dunia ini. Kalau menurut saya perpecahan itu terjadi, kita sudah tidak satu keyakinan di sana. Apa yang membuat tidak satu keyakinan di sana? Contoh, banyak sekali golongan-golongan, banyak sekali pengkotaan-pengkotaan di sana. Sedangkan Rasulullah mewarisi kita, meninggalkan kita Al-Quran dan Sunnah. Tetapi Al-Quran hanya sekedar kebanyakan kita taruh di lemari-lemari. Kebanyakan saya lihat ini para ulama-ulama, para guru-guru lebih ke kitab kias daripada Al-Quran sebagai petunjuk hidup untuk kita terus menjalani kehidupan ini. Dan mungkin di sana di kitab kias itu, ini menurut saya pribadi, mungkin para yang menulis kitab mungkin dia mengetahui isi kandungan dari Al-Quran yang beliau kias. Tetapi kita ini yang tidak langsung ke Al-Quran, apakah kita sama pemahaman kita dengan yang menulis kitab-kitab kias? Jadi terjadi banyak perbedaan pendapat di sana. Nah, mungkin hanya itu dulu sementara pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan dari saudara kami Herma, ya, kita lihat sebenarnya cukup terang di sini. Kenapa perpecahan ini banyak sekali terjadi? Mungkin dikarenakan kita jauh dari kebenaran tentang Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran yang diturunkan. Kebanyakan mungkin diantara
tidak tahu siapa itu semua golongan, mungkin mereka berbondong-bondong mencari kebenaran dengan berpaling dari kebenaran yang asli, yakni kebenaran asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, dan Al-Quran itu sebagai penuntun jalan kebenaran menuju Tuhan alam semesta dan penciptaannya yang telah ada. Kegaduhan ini terjadi karena mereka lebih cenderung bergolong-golongan tanpa kembali ke kitab yang diturunkan oleh Tuhan alam semesta, yaitu Al-Quran yang begitu lugas dan terarah petunjuk bagi segala umat manusia. Cuman ini yang saya bisa tanggapi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mungkin tadi untuk menanggapi pertanyaan dari saudara kami Herman Jupi ST, saya memang agak terusik menyaksikan kondisi umat hari ini, baik umat Islam yang ada di Indonesia maupun seluruh dunia, mau bahkan umat di luar umat Islam. Kita lihat perperangan di sana sini di negeri-negeri Islam, dan sekarang mulai terlihat peperangan di negeri non-Muslim seperti di Eropa, Rusia, Amerika. Perperangan begitu jelas tanpa memporak-porandakan dunia ini. Terlihat sekali seperti peperangan awal dari peperangan dunia ketiga atau perangan akhir zaman. Contohnya saya akan mengambil contoh dari salah satu ulama yang cukup disegani, bahkan dikatakan memiliki jutaan pengikut. Dia adalah saudara Habib Rizik Syihab bin Hussein. Dia cukup terkenal, sangat besar pengaruhnya di umat. Dia mengatakan, katanya zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya lihat di salah satu videonya, beliau mengajarkan sebuah kitab yang beliau ajarkan memang sumber hukumnya adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sana orang yang mengarangnya, manusia yang mengarangnya, walaupun isinya di sana ada Al-Quran, ada hadis, tapi di sana ada pendapat-pendapat yang sudah banyak jauh melenceng dari kebenaran yang sesungguhnya. Contohnya sekarang coba kita lihat umat di Indonesia ini, sedikit-sedikit mau makar, sedikit-sedikit mau perang, sedikit-sedikit mau demo, sedikit-sedikit mau saling membunuh, dan negara kita hampir kacau balau, padahal tidak ada perang, tapi kita dibuat carut marut. Apa penyebabnya? Mereka yang mengatakan diri mereka Islam, dan mereka mengatakan diri mereka Al-Sunnah wal Jam'ah, tapi mereka melupakan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Coba kita saksikan nanti di video-video yang diputar. Banyak sekali mereka orang-orang terkenal yang dianggap ulama Al-Sunnah wal Jam'ah berlari berpaling dari Al-Quranul Karim, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, kutinggalkan kepadamu dua perkara, jika kalian berpegang kepada keduanya maka kalian akan selamat, tapi jika kalian meninggalkan maka celakalah. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Nabinya. Kita sekarang rata-rata berpaling kembali ke kitab-kitab yang karangan manusia. Kenapa kita tidak menggunakan Al-Quran? Saya bukannya tidak setuju dengan isi kitab-kitab itu, tapi hanya saja kitab-kitab itu kita pelajari di belakang, bukan di tengah-tengah umat. Di tengah-tengah umat, mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mungkin itu saja sementara waktu yang bisa saya ungkapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sultan Habib. Melihat kondisi dunia saat ini, perang semakin meluas. Tiap negara tidak ada yang memiliki keseimbangan dalam tiap-tiap negara. Kenapa bisa seperti itu? Bencana di mana-mana, peperangan di mana-mana, kekerasan di mana-mana. Bencana di mana-mana karena Tuhan sedang menegur umat manusia. Peperangan di mana-mana itu menandakan penyakit hati dari umat manusia yang lebih mengutamakan ego, kepentingan dunia semata. Kepada umat manusia seluruh dunia, saya mengingatkan, sebelum Tuhan yang Maha Esa marah, bertobatlah kalian. Kalian yang merusak, yang mengadakan perang, yang membuat, mengawali, mengadu-ngadu domba. Kembalilah kalian kepada kesadaran diri kalian. Sebelum Tuhan yang Maha Esa marah. Dan kepada seluruh umat beragama, seluruh ketua-ketua agama, saya ingatkan kepada kalian semua. Ini bukan hanya kepada satu agama, seluruh umat beragama. Entah itu Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Saya mengingatkan kalian, kalian harus kembali kepada kitab suci yang diturunkan Tuhan alam semesta langsung yang berada di tangan-tangan kalian. Jangan kalian mempelajari agama menggunakan kitab-kitab yang dikarang oleh makhluk-makhluk yang dikias-kias. Dikarenakan semua kitab yang dikias-kias memiliki banyak sekali kesalahan. Sedangkan kitab Tuhan semuanya tidak memiliki kesalahan. Mereka sempurna. Saya sebagai umat Islam, saya Sultan Habib yang beragama Islam, yang dari agama Islam sendiri mengakui dan sekaligus mengingatkan ulama-ulama di seluruh dunia agar mengajarkan umat manusia tentang agama Islam, agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh para nabi dan rasul, menggunakan Al-Qur'an langsung menjadi sandarannya. Jangan kalian mengajarkan bersandarkan kitab tafsir yang menafsirkan, yang menafsir-nafsirkan, yang mengalih-alihkan makna sesungguhnya dari Al-Quran. Seperti contohnya kitab Ibnu Katsir atau kitab-kitab yang lain.
saya hanya mengingatkan, jika kalian sebagai ulama mengatakan kalian adalah hamba Allah, tentunya hamba Allah akan mengajarkan dengan Al-Quran, bukan menggunakan kitab yang dikarang manusia. Jika kalian mempelajari, mengajarkan Al-Quran, berarti kalian benar. Ulama yang dimaksud Rasulullah, ulama yang lurus, ulama yang diandalkan, dan ulama yang memperjuangkan kebenaran. Tetapi jika kalian mengajarkan tidak menggunakan Al-Quran, namun menggunakan kitab-kitab qiyas, kalian adalah ulama dunia. Kalian bukanlah ulama yang lurus. Kalian bukanlah ulama yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Meskipun kalian menganggap Nabi Muhammad adalah Rasul kalian, tetapi kalian membawa kitab-kitab qiyas tanpa kalian sadari. Kalian mengatakan kitab umat Islam adalah Al-Quran. Jika ingin mempelajari Islam, maka melalui Al-Quran. Tetapi kalian banyak yang mengatakan agama kalian Al-Quran, kitab kalian Al-Quran. Namun mempelajari kitab selain kitab Al-Quran dalam mengajarkan agama Islam di tempat umum, itu menandakan kemunafikan. Ada yang tersimpan di hati kalian semua. Mungkin kami di sini sekarang memberi peringatan awal kepada seluruh ulama di dunia dan seluruh pemuka-pemuka agama di dunia ini agar kembali kepada kitab yang diturunkan Tuhan alam semesta yang kalian yakini, agar kalian tidak terpecah belah seperti saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kami tidak akan berhenti berjuang menegakkan, mempersatukan umat manusia di dunia ini. Dan kami tidak akan pernah berhenti berusaha untuk mendamaikan, mensejahterakan, dan membuat umat manusia menuju kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat di dunia ini. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.